Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Krisna Devi Maeswari dengan NIM 210201142221 dengan absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan lebih detail materi kelompok saya dan studi kasus terkait materi perilaku dalam kelompok. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama yang secara umum ya kita ketahui pengertian dan jenis kelompok. Yang dimana definisinya yaitu kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling bergantung untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Yang dimana kelompok juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, kelompok primer, di mana kelompok primer itu terdiri dari keluarga dan kelompok teman. Yang kedua ada kelompok sekunder yang terdiri dari sekolah dan universitas. Yang ketiga ada kelompok formal yang terdiri dari organisasi badan-badan pemerintah. Dan keempat ada kelompok informal di mana terdiri dari kelompok belajar. Yang kedua ada materi yaitu tentang tahap perkembangan kelompok. Yang dimana dalam suatu organisasi atau kelompok terdapat struktur-struktur yang dibentuk untuk mempertahap perkembangan dalam suatu kelompok. Yang dimana tahap-tahap perkembangan tersebut terdiri dari tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan atau forming. Yang kedua ada tahap timbulnya konflik atau storming. Yang ketiga ada tahap normalisasi atau norming. Yang keempat ada tahap penampilan atau performing. Dan terakhir ada tahap pembubaran atau adjourning. Terakhir, saya akan membacakan studi kasus yang terkait dengan materi saya, yaitu perilaku dalam organisasi, yang dimana studi kasus ini bertepatan di lokasi Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Izinkan saya untuk membacakan studi kasusnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap Triasih Wayusari, seorang bidan yang bertugas sebagai verifikator program jaminan persalinan bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Triasih terbukti menyalahgunakan kesempatan ketika menjadi verifikator program jam persal sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya sekitar 695,5 juta, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Katanya Suprapto, Selasa, 8 September, pada tahun 2013. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menerima kucuran dana untuk program jam persal yang besarnya mencapai 4,1 miliar. Dari dana tersebut, sekitar 1,7 miliar dana dicairkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terdakwa, tuturnya. Sementara itu, terdakwa Triasih mengaku dana digelapkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Atas putusan hakim tersebut, terdakwa Triasih menyatakan menerima hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya. Kesimpulannya, Triasih mengaku menggelapkan dana untuk kepentingan pribadinya. Atas putusan hakim terdakwa, dijatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap Triasih Wayusari. Sarannya, seharusnya pribadi yang baik akan mementingkan kepentingan kelompok agar tidak mencoreng nama baik kelompok atau organisasi. Karena kepentingan pribadi dan dalam suatu organisasi ini perlulah yang namanya pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah mendengarkan semua materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.